Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Anda semua? Sehat ya? Hari ini kita akan membahas kembali tentang bab 3, yaitu sholat idain. Itu materi yang sudah disampaikan di pekan lalu oleh Profesor ya. Nah, untuk materi selanjutnya itu masih sama tentang sholat idain. Yang pertama kita akan bahas tentang tata cara sholat idain. Tolong disimak ya, perhatikan dan dengarkan dengan seksama ya. Dan untuk materi ini insya Allah mudah-mudahan menambah ilmu dan pengetahuan kita tentang sholat idain, yaitu Idul Fitri ataupun sholat Idul Adha. Rasulullah SAW senantiasa melaksanakan sholat idain selama beliau hidup ya. Dan tempat yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW untuk melaksanakan sholat Idul Fitri ataupun Idul Adha biasanya adalah tempat yang terbuka, seperti di lapangan terbuka. Jadi tempat yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW untuk melaksanakan sholat idain adalah di lapangan terbuka. Dan Rasulullah jarang sholat melakukannya itu di masjid, namun pada saat darurat saja seperti hujan. Nah, maka Rasulullah SAW melaksanakannya di masjid. Jadi pada saat sholat idain ini ya, mereka melaksanakannya di tempat yang terbuka luas seperti di tanah lapang. Dan sholat idain itu tidak disunahkan menggunakan azan dan iqomah ya. Tapi untuk sholat idain ini disyariatkan dengan menyerukan kalimat as-sholata jami'atan. Marilah kita sholat berjamaah, seperti yang diterangkan di dalam sebuah hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu an. Rasulullah SAW bersabda, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam shallal 'ida bila adzanin wala iqamatin. Rawahu Abu Dawud. Sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengerjakan sholat hari raya tanpa azan dan tanpa iqamah. Hadis riwayat Abu Dawud. Adapun untuk tata cara sholat idain, Idul Fitri ataupun Idul Adha, yaitu sebagai berikut. Tolong diperhatikan biar kita bisa memahami bagaimana susunan sholat id yang baik dan benar. Oke, yang pertama dilaksanakan secara berjamaah. Lalu yang kedua, niat. Biasa kita niat ya. Lalu yang ketiga, takbir sebanyak 7 kali di rakaat pertama dan 5 kali di rakaat yang kedua. Nah, lalu selanjutnya yang keempat, di antara takbir dengan takbir yang lain itu membaca tasbih, tahmid, tahlil dan takbir. Jadi pada saat takbir yang pertama sampai takbir yang kedua, di sela-sela itu kita membaca tasbih subhanallah, tahmid alhamdulillah, tahlil la ilaha illallah, takbir Allahu akbar. Jadi pada saat takbir yang pertama Allahu akbar, kita baca subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah Allahu akbar, baru takbir lagi. Jadi bukannya diam saja ya. Jadi kita tidak diam, tapi kita membaca tasbih, tahmid, tahlil dan takbir. Lalu yang kelima, imam lalu melanjutkan membaca surah Al-Fatihah dan kita mengaminkan seperti sholat biasa atau sholat fardu yang lain. Lalu selanjutnya yang keenam, yaitu adalah bacaan dan gerakannya sama dengan sholat fardu kita pada saat melaksanakan 5 waktu ya. Jadi pada saat kita melaksanakan sholat 5 waktu itu sama persis dengan sholat idain. Dan yang terakhir yang ketujuh, yaitu adalah selesai sholat dilanjutkan 2 kali khutbah. Setelah itu barulah kita bergegas meninggalkan lapangan atau tempat sholat id secara berjamaah. Lalu apa saja sunnah-sunnah pada saat hari idain atau pada saat kita mau melaksanakan sholat idain? Yang pertama adalah kita harus mandi sebelum kita pergi ke tempat sholat id. Mandi ya, bersih dari hadas dan najis. Yang kedua, untuk Idul Fitri, pada saat sholat Idul Fitri sebelum sholat kita harus makan terlebih dahulu. Tapi kalau untuk sholat Idul Adha kita malah sebaliknya, tidak boleh makan sebelum sholat Idul Adha ya.
Jadi sebelum sholat Idul Fitri kita harus makan dulu, baik itu cemilan ataupun kue-kue atau makan berat ya, seperti makan nasi. Tapi kalau sebelum sholat Idul Adha, kita malah dianjurkan tidak makan terlebih dahulu sebelum melaksanakan sholat Idul Adha. Yang ketiga, setelah kita melaksanakan sholat Id, kita mengambil jalan yang berbeda dari jalan pada saat kita berangkat ke tempat sholat Id. Lalu yang keempat, kita juga disunnahkan membaca takbir di luar sholat pada saat kita berjalan atau pada saat kita duduk di rumah. Lalu untuk lafaz takbir itu ada dua jenis. Dari riwayat Ibnu Mas'ud itu lafaz takbirnya seperti berikut. Perhatikan lafaz takbir menurut riwayat Ibnu Mas'ud. Ada Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, walillahil hamd. Nah, ini adalah lafaz takbir menurut riwayat Ibnu Mas'ud. Lalu yang kedua ada lafaz takbir menurut riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu an. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd, Allahu Akbar wa ajallullahul akbar ala ma hadana. Lalu untuk gerakan sholat Idain, baik itu sholat Idul Fitri ataupun Idul Adha, Ananda bisa melihat gerakannya itu di buku fikih kelas 4 halaman 64 sampai 66. Nah, di situ dijelaskan tentang gerakan-gerakan sholat Id dari takbiratul ihram sampai salam. Demikianlah pembelajaran fikih untuk hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Apabila masih banyak kekurangan, itu datangnya dari kami, karena kesempurnaan dan kebenaran itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.